Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali kita bisa mengkaji ilmu-ilmu syariat yang sangat bermanfaat bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang busana syar'i untuk kaum muslimah atau al-hijabus syar'i lil mar'atil muslimah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kepada istri-istri beliau dan juga putri-putrinya serta kaum muslimin agar mereka mengenakan jilbab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima." Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukminin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut kita mengetahui tentang betapa pentingnya hijab bagi kaum muslimah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan hijab atau busana muslim yang menutupi auratnya berdasarkan hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah yang kita ketahui tentang kewajiban hijab ini, yang pertama takriman laha. Karena takrim, kita ingin menghormati kaum wanita. Ini sebagai satu penghormatan bagi kaum muslimah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hijab sebagai penghormatan bagi kaum muslimah agar mereka tidak dihinakan. Yang kedua, hifdzan ala makanatiha as-salimah min an tamussa bisu'in minal fusaq aw asbahir rijal. Menjaga kehormatan mereka, menjaga kesucian muslimah dari gangguan orang-orang fasik atau gangguan orang-orang jahat dari kaum lelaki. Agar terhindar dari ini semua, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum muslimah untuk berhijab. Dan subhanallah, hal ini nyata kita saksikan. Jarang sekali kaum muslimah yang berhijab syar'i diganggu oleh laki-laki lain. Jarang sekali. Dan yang banyak diganggu adalah wanita-wanita yang tidak berhijab. Kemudian di antara hikmah lainnya, dengan hijab para rijal atau para laki-laki ini tercegah dari fitnah mereka, dari fitnah wanita. Dengan hijab para laki-laki terhindar dari fitnah mereka, fitnah kaum wanita. Ini yang ketiga. Yang keempat, hikmah yang keempat, yaitu mereka terselamatkan dari keburukan-keburukan yang dihasilkan karena ulah buruk kaum lelaki itu. Seperti misalkan kasus pemerkosaan, ini banyak terjadi dikarenakan sang wanita tidak menggunakan hijab. Nah, seorang muslimah yang mengenakan hijab itu terhindar dari keburukan itu. Ini diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hijab bagi kaum muslimah. Kemudian kita sebagai kaum muslimin dan muslimah ini harus mengetahui syarat-syarat busana syar'i seperti apa. Hal ini harus diketahui oleh kaum muslimah secara khusus dan juga kaum muslimin secara umum. Sebab mereka, kaum muslimin, mereka mungkin mempunyai istri. Di antara mereka ada yang mempunyai anak. Di antara mereka ada yang mempunyai ibu, bibi, kakak, adik. Yang mereka perempuan. Nah, ketika dia sebagai suami, maka harus menerapkan busana syar'i untuk istrinya. Ketika dia sebagai seorang bapak, juga harus menerapkan busana syar'i untuk putrinya. Ya, sebagai adik dan kakak, dia pun harus menerapkan busana syar'i untuk saudari-saudarinya. Jadi harus diketahui oleh seluruhnya. Untuk hijab syar'i, syarat yang pertama, ya di sini ada 8 syarat. Ayyakuna satiron li jami'il aurah. Hijab syar'i ini harus menutup seluruh aurat.
telah sepakat berijma kaum muslimin, berijma para imam kaum muslimin bahwa seluruh tubuh wanita selain wajah dan telapak tangan ini aurat. Ini ijma kaum muslimin. Ya, seluruh tubuh wanita selain wajah dan telapak tangan ini aurat, harus ditutup. Kemudian khilaf di antara mereka, ada yang mengatakan wajah dan telapak tangan ini aurat, ada yang mengatakan tidak. Khilaf untuk wajah dan telapak tangan. Tapi untuk selain wajah dan telapak tangan ini sudah berijma. Berijma kaum muslimin, para imam, para ulama kaum muslimin ini berijma bahwa itu adalah aurat. Ya, yang dikhilafkan tentang wajah dan telapak tangan. Apakah ini aurat atau bukan? Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan keduanya bukan aurat. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah pun itu mengatakan wajib ditutup jika ditakutkan terjadi fitnah. Sedangkan ulama dari Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan keduanya adalah aurat, baik takut fitnah ataupun tidak. Setelah mereka bersepakat, seandainya dibutuhkan untuk dibuka, seperti untuk berobat, atau seorang laki-laki yang mengkhitbah calon istrinya, ini boleh dibuka. Atau untuk menjadi saksi, ini pun boleh dibuka. Ini sepakat. Nah, kita akan coba mengungkap beberapa perkataan dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah tentang hal ini. Berkata ya seorang imam dari kalangan Hanafiyah, yaitu Ibnu Abidin rahimahullah, dalam kitabnya Raddul Muhtar, dia rahimahullah mengatakan, tumna'ul mar'atu syabah wa tunha an kashfil wajhi bainar rijal la li'annahu aurah bal li khawfil fitnah. Dilarang seorang wanita muda untuk membuka wajah dan juga telapak tangannya di depan laki-laki. Ya, maksud di depan laki-laki ini di depan laki-laki non-mahram. Di depan laki-laki yang tidak mahramnya, laki-laki ajanib, laki-laki luar. Ini dilarang, kata dia, ya, dilarang untuk membuka wajah, bukan karena itu aurat, akan tetapi karena takut terjadi fitnah. Artinya Ibnu Abidin rahimahullah mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan ini bukan aurat, tapi dia mengatakan harus ditutup, ya, dikarenakan takut terjadi fitnah. Kemudian dari kalangan Malikiyah, Imam Ad-Dasuki dalam hasyiyahnya, hasyiyah ala Syarhil Kabir, dia mengatakan yajibu syatru wajhil mar'ati wa yadayha idza khifatil fitnah bikashfiha. Wajib menutup wajah wanita dan kedua tangannya jika ditakutkan fitnah atasnya. Artinya jika tidak takut fitnah, maka boleh dibuka. Ya, ini menurut Imam Ad-Dasuki, salah seorang ulama dari kalangan Malikiyah. Sekarang dari kalangan Syafi'iyah, berkata Imam Al-Bajuri dalam hasyiyahnya, dia mengatakan, auratul mar'ati jami'u badaniha indar rijalil ajanib. Aurat seorang wanita ini seluruh tubuhnya ketika dia berada di depan laki-laki non-mahram. Kemudian di dalam Tuhfatul Habib, dia pun mengatakan, auratul mar'ati bihadratil ajanib jami'u badaniha. Aurat seorang mar'ah, seorang wanita di depan laki-laki, maka ini seluruh tubuhnya. Kemudian ulama yang lain, dalam ulama Syafi'iyah juga, mengatakan auratul mar'ati binisbati linadharil ajanib jami'u badaniha hatta al-wajhi wal kafaini. Aurat seorang wanita di depan laki-laki lain ini seluruh tubuhnya sampai wajah dan juga kedua telapak tangan. Ini pun aurah. Ini menurut Syafi'iyah. Menurut Hanabilah dikatakan wal kafani wal wajhu minal mar'atil balighah auratun kharijas shalah. Dua telapak tangan, juga wajah seorang wanita yang balik, itu adalah aurat di luar sholat. Artinya ketika sholat mereka membuka wajahnya. Tapi di luar sholat, mereka harus menutup wajahnya. Karena kebanyakan mereka, ya, wanita ini sholatnya di dalam ruangan, di dalam tempat tertutup, di dalam rumahnya. Tapi ketika mereka melakukan sholat Id,
yang sering dilakukan di lapangan terbuka, maka mereka salat dalam keadaan menutup wajah dan juga telapak tangan. Kemudian berkata juga Imam Ibrahim Ibn Muflih, dia mengatakan dalam Al-Mubni Syarhul Muqni, al-mar'atu kulluha auratun hatta dhafriha. Wanita ini seluruhnya aurat sampai kukunya. Kukunya pun tidak boleh diperlihatkan. Ini menurut ulama Hanabilah. Ini syarat yang pertama, ya. Syarat yang pertama itu menutup seluruh aurat, yang dimana di situ terdapat khilaf, batasan-batasan aurat. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, seluruh wanita adalah aurat sampai wajah dan juga telapak tangan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, untuk busana syar'i muslimah, alla yakuna zinatan fi nafsihi. Hendaknya busana muslimah ini tidak menunjukkan zina atau perhiasan. Dia bukan perhiasan, bukan menjadi perhiasan untuk dirinya ketika digunakan. Seperti tidak ada renda-renda di busananya, ya, yang mana itu merupakan perhiasan yang dapat memancing pandangan orang lain. Nah, ini syaratnya sebuah busana muslimah itu bukan merupakan perhiasan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan hendaknya mereka kaum wanita tidak menampakkan zina, tidak menampakkan perhiasannya, perhiasan mereka, kecuali apa yang tampak dari mereka. Dan maksud daripada ma dhahara minha ay biduni qasdin wala ta'ammud. Itu sesuatu yang tampak tanpa sengaja. Seperti busana luar. Kalau kita menyengaja menjadikan pakaian luar kita buat renda-renda yang indah agar tampak oleh laki-laki di luar, maka ini jelas merupakan zina. Dan ini tidak dikatakan sebagai hijab. Sebab yang namanya hijab adalah sesuatu yang menutupi perhiasan. Sesuatu yang menutupi perhiasan ini yang dikatakan sebagai hijab. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, ayyakuna samikan la yushaf ma tahtahu minal jism. Hendaknya busana muslimah ini tebal dan tidak menampakkan kulitnya. Artinya tidak transparan kainnya itu. Dia harus tebal, tidak tembus pandang. Ini syarat yang ketiga. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, hadis sahih riwayat Muslim, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Ada dua jenis ahlun nar yang saya belum melihat keduanya. Nisaun kasiyatun ariyat, mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. La yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Ada dua golongan ahlun nar yang aku belum pernah melihat keduanya. Di antaranya seorang wanita kasiyat ariyat. Kata-kata kasiyat ariyat yaitu mereka kasiyat, berpakaian, artinya ada kain yang menempel pada kulitnya. Akan tetapi ariyat, mereka pada hakikatnya telanjang. Jadi mereka bentuknya menggunakan pakaian, tapi pada hakikatnya mereka telanjang. Karena pakaian yang mereka gunakan itu sama sekali tidak menutup auratnya. Itu mana kasiyat ariyat. Ya, mereka berbusana akan tetapi telanjang. Jadi di antara syarat busana muslimah, busana syar'i, yaitu busana yang tebal, yang tidak memperlihatkan warna kulit atau tidak transparan, ya. Kemudian yang keempat, ayyakuna fadfadan ghairu dayyikin wala yujassimul aurah. Hendaknya pakaian ini adalah pakaian yang longgar, tidak sempit. Longgar dan juga tidak sempit. Ini pun menggunakan dalil, ya, makna kasiyat ariyat. Ya, jadi kata-kata kasiyat ariyat bukan saja menembus pandangan, akan tetapi juga karena sempit. Karena sempit, sehingga lekuk tubuhnya itu benar-benar terlihat. Mereka menggunakan pakaian, tapi pakaian yang sangat sempit sekali, sehingga tidak menutupi aurat. Syarat yang kelima, alla yakuna thawbu mu'attaran. Hendaknya pakaian yang digunakan oleh muslimah ini tidak dibubuhi oleh minyak wangi, tidak menggunakan minyak wangi. Karena apa? Karena minyak wangi ini biasanya akan menimbulkan syahwat bagi orang-orang yang menciumnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap wanita yang keluar rumah menggunakan minyak wangi agar dicium baunya itu
oleh laki-laki lain, maka dia adalah zaniyah, dikatakan sebagai pezina. Hal ini berdasarkan satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang keluar rumah agar dicium bau wanginya, maka mereka adalah zaniyah. Mereka ini adalah pezina. Kemudian syarat yang keenam, semuanya ada 8 syarat ya. Syarat yang keenam, alla yakuna thawbu fihi tashabbuhan birrijal. Hendaknya pakaian ini tidak menyerupai laki-laki. Tidak menyerupai laki-laki. Dan seorang wanita yang menggunakan pakaian yang menyerupai laki-laki atau yang menggunakan pakaian kekhususan laki-laki, maka mereka akan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbisu lubsatal mar'ati wal mar'ata talbisu lubsatar rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan seorang wanita yang mengenakan pakaian laki-laki. Jadi pakaian wanita ini tidak boleh dipakai oleh laki-laki, begitu juga sebaliknya. Dan berdasarkan satu hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Tirmidzi dengan lafaz la'anallahul mukhannithina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Yang pertama Rasulullah melaknat, yang kedua Allah Subhanahu wa taala melaknat. Allah Subhanahu wa taala melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Ini syarat yang keenam. Syarat yang ketujuh, alla tushbih zayyar rahibat min ahlil kitab. Hendaknya pakaian wanita ini atau busana syar'i ini tidak menyerupai pakaian rahibat, pakaian para rahib, pakaian orang-orang Nasrani atau pakaian orang-orang Yahudi atau pakaian orang-orang kafir secara umum. Ini tidak boleh. Sebab Rasulullah SAW melarang kita untuk bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Bahkan di antara pakaian orang-orang kafir, ini pakaian yang berwarna kuning. Ini pakaian orang-orang kafir, seperti pakaian yang digunakan oleh para biksu dari kalangan Buddha. Ini pakaian berwarna kuning semacam ini adalah tasyabuh dengan mereka. Bahkan Rasulullah SAW mengucapkan langsung. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As ketika beliau SAW melihat Abdullah bin Amr bin As menggunakan 2 pakaian yang berwarna kuning. Rasulullah mengatakan, inna hadza min thiyabil kuffar fala talbishuma. Sesungguhnya ini termasuk pakaian orang-orang kafir, maka jangan engkau menggunakannya. Ini larangan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin As. Kemudian yang ke-8, ini syarat yang terakhir, alla yakuna thawbu syahratin. Tidak boleh menggunakan thawbu syahrah atau pakaian-pakaian yang digunakan untuk ketenaran. Jadi dia menggunakan pakaian itu dengan tujuan dia dikenal oleh orang lain, dengan tujuan agar mata-mata memandang kepadanya. Ini namanya thiyabus syahrah. Ini tidak boleh. Dan hal ini diancam oleh Rasulullah SAW dengan kehinaan pada hari kiamat. Orang-orang yang menggunakan pakaian syuhrah, seperti orang-orang yang menggunakan pakaian yang sangat mahal sekali dengan tujuan kesombongan dia di dunia ini, dan juga agar orang-orang lain memandangnya, maka ini akan mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Bahkan dia, ya penggunanya, ini diancam dengan kehinaan oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat. Man labisa thawba syahratin fid dunya albasahullahu thawba madzallatin yaumal qiyamah. Siapa saja yang menggunakan pakaian syahrah, pakaian syuhrah di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan pakaian kehinaan pada hari kiamat. Ini diantara syarat dari busana syar'i yang harus digunakan oleh seluruh kaum muslimah. Yang harus digunakan oleh seluruh kaum muslimah di depan laki-laki non mahram. Adapun di depan mahramnya, maka ini tidak mengapa mereka membuka hijabnya, membuka jilbabnya, gitu ya. Ini tidak apa-apa. Dan ada 10 laki-laki mahram yang boleh melihat perhiasannya, di antaranya bapak. Kita tidak berjilbab di depan bapak, tidak apa-apa. Kemudian kakek, al-ajdad,
kemudian abaul azwaj, mertua, bapak-bapak dari suami, mertua, abnaul azwaj, kemudian anak-anak suami, baik dari dirinya ataupun dari istrinya yang lain, ini pun boleh melihatnya, abnauhunna, kemudian anak-anaknya, kemudian al-ukhuwah, saudara, baik sebapak, seibu atau sebapak dan seibu, kemudian abnaul ukhuwah, anak-anak saudaranya, ini pun termasuk mahram, kemudian abnaul akhwat, anak-anak dari saudarinya, kemudian al-a'mam, paman-paman dari pihak bapak, al-akhwal, paman dari pihak ibu, kemudian yang terakhir yang 11, al-maharim minar radha, yaitu mahram dikarenakan sepersusuan. Ini termasuk mahram. Jadi 11 laki-laki ini termasuk mahram. Adapun anak paman, baik dari bapak ataupun dari ibu, ini non mahram. Seorang wanita harus menutup hijabnya di depan anak-anak paman mereka. Yang menjadi mahram adalah paman, adapun anak-anak paman ini bukan mahram. Allah.